Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Tapi sebelum kita melanjutkan belajar, silahkan jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita lihat apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa oleh otoritas tertentu dengan cara kerja berupa pemindahan sejumlah nilai uang tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran, yang pertama sebagai regulator, yang kedua perizinan, yang ketiga pengawasan, yang keempat operator, dan yang kelima adalah fasilitator. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama adalah sebagai regulator. Peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dikeluarkan Bank Indonesia juga loh. Contohnya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/23/PBI. PBI itu adalah Peraturan Bank Indonesia tahun 2012 tentang transfer dana. Peraturan ini juga yang memudahkan kalian dalam bertransaksi secara online. Baiklah, yang kedua kita lihat adalah perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, dan uang elektronik atau e-money. Kemudian peran yang keempat sebagai operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Untuk Bank Indonesia, Scriptless Security Settlement System atau BISSSS, BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Kemudian peran yang kelima yaitu sebagai fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia ternyata juga melakukan transaksi-transaksi lainnya loh, seperti operasi pasar terbuka, yaitu menjual-jual surat-surat berharga, menyelesaikan tagihan, serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa BI hanya fokus pada terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Dengan memberikan kemudahan bagi kamu dan pengguna lainnya untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Itulah beberapa peran dari Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran. Kita lanjut. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia terdiri ada beberapa. Yang pertama ada Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Yang kedua ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI.
Dan yang ketiga adalah Bank Indonesia Scriptless Security System atau BISSSS. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, ada Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Apa sih BIRTGS itu? BIRTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Kemudian yang kedua ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Adalah sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit, yang penyelesaian setiap transaksi dilakukan secara nasional. Sedangkan manfaat layanan SKNBI itu sendiri adalah untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah, serta mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Kemudian yang ketiga ada Bank Indonesia Scriptless Security System atau BISSS. Adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Itulah materi kita tentang sistem pembayaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam kegiatan belajar di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi pada kegiatan pembelajaran lainnya.